Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Maulustano untuk melanjutkan materi yang keempat yaitu potensial listrik dan kapasitansi. Jadi apa sih energi potensial listrik? Nah, jadi energi potensial listrik itu energi yang dimiliki muatan listrik pada posisinya terhadap muatan lain atau medan listrik. Jika sebuah muatan diletakkan dalam medan listrik dan bergerak, maka energi kinetiknya bertambah. Nah, pertambahan energi kinetik ini berasal dari penurunan energi potensial kinetik. Jadi di dalam fisika kita menetapkan titik nol energi potensial listrik berada di titik yang sangat jauh atau tak hingga. Jadi potensial listrik itu merupakan energi potensial persatuan muatan. Oke. Potensial listrik itu bukan besaran vektor, melainkan skalar. Harus diingat, hubungan antara medan listrik dan potensial dinyatakan melalui integral, yaitu V sama dengan min integral E dikali dl. Terus selanjutnya ya. Artinya potensial di suatu titik dihitung dari integrasi negatif medan listrik sepanjang lintasan dari titik hingga ke titik tersebut. Nah, itu ini. Lalu bidang ekuipotensial. Jika sebuah titik pada permukaan memiliki nilai potensi listrik yang sama, maka permukaan tersebut disebut sebagai ekuipotensial. Bidang ini tidak ada komponen medan listrik yang sejajar dengan permukaan. Jadi medan listrik selalu tegak lurus terhadap bidang ekuipotensial. Nah, jadi dia sampai nggak lurus. Langsung saja, hubungan medan listrik dan potensial. Mana ya? Contoh tidak usah kapasitor terlalu jauh. Masuk ke sini. Nah, hubungan medan listrik dan potensial itu jika kita lihat yaitu E sama dengan sini aja deh. E sama dengan EdV dikali EdV per dx. EdV per dx. Mana ya? Tidak ada di sini. EdV E min dV per dx. Ini tidak ada di sini. Langsung aja ke kapasitor. Jadi kapasitor itu merupakan alat uji motor yang menggunakan muatan listrik. Kapasitor itu terdiri dari dua konduktor bermuatan yang dipisahkan oleh ban isolator yang disebut bahan dielektrik. Nah, muatan pada kapasitor itu berbanding lurus dengan beda potensial dengan pernyataan Q sama dengan C per V. C per V. C delta V boleh. Di mana Q itu adalah muatannya kolom dan C itu adalah kapasitansinya farad dan V adalah beda potensial volt. Saya dilihat di sini pengisian kapasitor itu dilakukan dengan menghubungkan konduktor pada kapasitor dengan sumber tenggangan atau beda potensial volt. Saat saklar ditutup, medan listrik dari baterai membuat elektron dari konduktor satu tertarik ke terminal plus. Tertarik ya. Akibatnya konduktor satu menjadi kehilangan elektron bermuatan plus. Jadi medan listrik dari baterai juga mendorong elektron ke baterai ke konduktor 2. Akibatnya konduktor 2 ini menjadi kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Nah, kapasitor. Jadi kapasitansi. Nah, untuk kapasitor plat sejajar sendiri terdapat dua buah plat, yang dimana ada plat positif dan negatif yang memiliki jarak dengan pernyataan Q per epsilon 0 kali I.
satuan Newton atau Coulomb. Jadi luas plat A itu menilai sama antara jarak plat D. Luasnya sama dengan jarak itu pasti sama. Lalu untuk kapasitor antar plat itu bisa mencari beda potensial dahulu dengan P2 dikurangi P1, atau rumus akhirnya itu dengan P sama dengan epsilon lambda per epsilon 0 dikali D, dan lambdanya itu adalah Q per A, muatan persatuan luas. Kapasitor fase belajar. Nah, bagaimana kita mencari beda potensial, itu lambda per epsilon 0 kali D. Setelah itu akan ketemu kapasitor fase jajarnya, yaitu epsilon 0 A dikali D per D. Nah, selanjutnya itu ada kapasitor silinder. Jika terdapat dua buah silinder sama panjangnya sama yang dipasang sepusat, tapi ukurannya berbeda. Jadi kita ambil dua buah silinder tipis dengan jari-jarinya A dan B. A kurang dari B, jari-jari. Jadi lebih besaran yang B. Ketika silinder kecil diberi muatan plus dan besar diberi muatan minus, maka akan menggunakan persatuan Q sama dengan SQ per 2 lambda 2 Pi epsilon 0 R dikurang 1 per R, dimana itu diukur dari sumbu silinder. Untuk menghitung besar beda potensial pada kedua silinder itu menggunakan rumus V sama dengan Q per 2 Pi epsilon 0 R 1 N B per A. Lalu untuk cari kapasitansi itu C sama dengan Q per V tau 2 Pi epsilon 0 L 1 per B ln B per A. Nah, ini ada rangkaian kapasitor seri dan paralel. Lihat untuk seri itu dia lurus ya, sedangkan paralel akan membagi dua jalur. Dengan kalau untuk perhitungan seri itu 1 per C1 ditambah 1 per C2 seterusnya. Untuk yang paralel C1 tambah C2 seterusnya. Jadi kita ingin mencari energi yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah muatan dari keadaan kosong, itu bisa menggunakan I kuadrat per 2C ketika energi yang tersimpan dalam kapasitor itu bermuatan Q dengan kapasitas C dan beda potensial, sehingga kita bisa menggunakan U sama dengan Q kuadrat per 2C sama seperti tadi dengan rumus yang disederhanakan lagi, yaitu setengah kali CV kuadrat. Oke, nah untuk bahan dieelektrik sendiri merupakan isolator yang diletakkan di antara plat kapasitor. Fungsinya itu menurunkan kuat medan listrik dalam kapasitor dan meningkatkan nilai kapasitansi. Jadi nilai kapasitansi akan meningkat sebanding dengan konstanta dielektriknya. Epsilon R itu saya rumus, yaitu J ini ya. Rumusnya mana ntar? Nah, rumusnya itu C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon A dikali epsilon A per D. Kita bisa menggunakan ini. Jadi ketika sebuah plat tanpa bahan dielektrik di tengahnya